Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iya ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, atas izin dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan sedikit wasiat yang mudah-mudahan memberikan kepada kita semangat untuk kita tetap istiqomah dalam rangka menjalankan syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ketika kita membaca di dalam Al-Qur'an, yaitu terkait dengan ayat-ayat yang menjelaskan dan menerangkan terkait dengan masalah harta, itu Al-Qur'an biasa menyebut dengan istilahnya adalah al-mal. Bentuk jamak dari kalimat al-mal itu adalah al-amwal. Kenapa harta di dalam Al-Quran itu disebut dengan istilah al-mal atau amwal atau al-amwal? Karena kalimat al-mal itu sendiri dia memiliki arti secara bahasa adalah kecenderungan. Sehingga di dalam hal ini ulama dari mazhab Hanafi memberikan pengertian harta itu adalah ma ilaihi tarhul insan, sesuatu yang manusia memiliki kecenderungan ingin memiliki dan mendapatkan harta. Karena hakikatnya dalam kehidupan manusia itu manusia ada rasa kecenderungan dia terhadap harta atau ingin memiliki harta. Sehingga dalam Al-Quran kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur hubungan antara manusia dengan harta ini dalam sebuah kegiatan aktivitas bermuamalah. Dan salah satu prinsip yang harus kita pegang dalam konteks bermuamalah dengan harta ini adalah prinsip al-istikhlaf. Bukankah Quran mengajarkan pada kita dan mengingatkan kita semua, hakikat manusia hidup di dunia ini hanya sebagai khalifatullah fil ardh. Umpamanya dalam Al-Baqarah Allah mengatakan wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifatullah fil ardh, untuk menjadi wakil Allah. Untuk kita mengelola bumi ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka begitu pula berkaitan dengan harta ini, oleh para ulama kita diberikan arahan, diberikan gambaran bahwasanya harta ini hanya sebatas istikhlaf. Dalam artian apa? Manusia hanya sebatas diberikan amanah untuk mengelola harta, di mana amanah ini harus sesuai dengan pemberi amanah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keliru kalau orang hari ini dia meyakini bahwasanya harta yang ada di dalam genggamannya itu adalah hak kepemilikannya secara mutlak. Itu keliru. Karena hak secara mutlak kepemilikan harta ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, manusia di dalam konsep Al-Qur'an berkaitan dengan masalah harta ini hanya sebatas istikhlaf, wakil dari Allah untuk mengelola harta ini sesuai dengan syariat-syariat dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hakikat kepemilikan harta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah pihak yang diberikan amanah untuk dikelola. Hanya diberikan amanah untuk mengelola harta sesuai dengan prinsip-prinsip yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan baik di dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga di dalam tataran implementasinya, hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia memiliki harta dan tahu tadi harta ini hanya sebatas amanah dari Allah, digunakan sesuai dengan tujuan yang dibenarkan secara syariat Allah, maka perlu lihat aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur terkait dengan seluk-beluk masalah harta ini. Salah satunya berkaitan dengan masalah al-istismar, masalah investasi. Syekh Ma'ruf Dawwabah, salah seorang ulama dari Mesir, beliau mengatakan bahwasanya hukum melakukan kegiatan istismar berdasarkan isyarat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi bukan lagi bersifat anjuran, tapi hukum melakukan istismar atau investasi, kegiatan investasi di dalam Al-Quran itu bersifat fardhu kifayah. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab-kitab fikih, ya, ketika kita belajar tentang ahkamul khamsah, ya, atau hukum taklifi, ya, ketika membahas tentang hukum yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya wajib ain atau fardhu ain, ada yang sifatnya wajib kifayah atau fardhu kifayah. Dan ketika kita melihat contoh-contoh, ya, yang dijelaskan oleh para ulama fikih klasik di dalam kitab-kitab turas mereka, ketika berbicara masalah apa sih, ya, contoh implementasi hukum yang bersifat wajib secara kifayah, dalam artian apa? Apabila sudah ada orang yang melaksanakan, maka yang lainnya gugur. Tapi sebaliknya, kalau tidak ada yang melaksanakan sama sekali kewajiban ini, maka semuanya bisa berdosa. Ya, tentunya kita akan mendapati contoh yang realistis dalam kitab-kitab fikih klasik, yaitu terkait dengan masalah pengurusan jenazah. Ya, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, hingga nanti dia itiba'ul janazah, ya, atau menguburkan jenazah. Padahal, ya, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih kontemporer, kita akan mendapati salah satu bentuk kegiatan yang sifatnya fardhu kifayah, ya, atau kewajiban yang sifatnya kifayah adalah melakukan kegiatan istismar, kegiatan investasi. Itu adalah suatu amanah di dalam Al-Quran yang bagi orang yang diberikan oleh Allah amanah harta, ya, maka wajib untuk dia melakukan kegiatan istismar, kegiatan investasi. Umpamanya kita lihat di dalam surat Al-Hasyr, ya, Allah mengatakan kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai harta ini terjadi idle money, kata Allah. Jangan sampai harta ini hanya berada di genggaman orang-orang kaya saja, tidak berputar harta ini. Salah satu pengertian berputar kegiatan harta ini adalah dengan kegiatan investasi, ya. Sehingga wajib bagi orang yang diberikan amanah kelebihan harta, maka gunakan sebagian harta tersebut untuk kegiatan investasi yang kita bisa melihat, ya, begitu banyak nanti manfaat yang dihasilkan apabila dia melakukan kegiatan investasi. Karena Quran sendiri mengatakan kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai harta ini hanya mengendap, harta ini tidak berputar, dan harta ini hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Tentunya ketika kita menginvestasikan harta kita, sebahagiannya tentunya harusnya dan wajib hukumnya melakukan kegiatan investasi sesuai dengan aturan Allah, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Allah. Maka tentunya kita akan mendapatkan kemaslahatan yang besar yang bisa dirasakan oleh orang banyak kalau kita menginvestasikan harta kita sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dalam kegiatan investasi tidak boleh ada unsur-unsur yang diharamkan, tidak boleh ada unsur ribanya, tidak boleh ada unsur gharar, ketidakpastiannya, tidak ada spekulasinya atau judi maisir. Maka hukum melakukan investasi dalam hal ini adalah bersifat fardhu kifayah. Kemudian isyarat berikutnya kita bisa lihat di dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah, hendaklah kita merasa khawatir kalau sekiranya kita meninggalkan di belakang kita keturunan anak cucu kita dalam keadaan lemah. Baik lemah secara iman, lemah secara intelektual, lemah secara fisik, atau bahkan lemah secara finansial. Maka kegiatan investasi itulah adalah sebagai ikhtiar kita sebagai orang tua untuk bisa
kita mempertahankan regenerasi ya anak cucu kita dalam keadaan mapan dari segi finansial, tidak lemah dari segi finansial. Sehingga ketika kita membaca di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada seorang sahabat yang dia sudah mengalami sakit yang cukup parah dan dia memiliki harta yang banyak, ya, sehingga dia mengatakan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, aku tidak lagi, ya, memiliki kecuali hanya seorang anak perempuan atau putri perempuan dan saya memiliki harta yang banyak. Bolehkah, ya Rasulullah, saya sedekahkan, saya hibahkan 2/3 dari harta saya yang sangat banyak ini? Kata Nabi, 2/3 itu terlalu banyak. Wabisyak, kalau setengah ya Rasulullah, itu juga banyak. Maka berapakah yang harus saya berikan? Kata Nabi, as-sulus, as-sulus kabir atau kathir. Kata Nabi, maka harta yang banyak itu maksimal, kata Nabi, 1/3-nya saja itulah yang kamu boleh hibahkan, boleh kamu wasiatkan, boleh kamu sedekah. Ya, berarti sisanya adalah untuk anakmu yang perempuan yang kamu tinggalkan nanti apabila kamu wafat. Kenapa ya Rasulullah? Ya, kenapa harus saya tinggalkan untuk anak, ya, atau cucu dan sebagainya? Kata Nabi, innaka warastataka abniya khairun min an yarasataka alatan yatakaffa'una nas. Kata Nabi apa? Lebih baik kamu meninggalkan generasi di belakang dalam keadaan cukup mapan secara finansial, ya, sehingga hidupnya sejahtera, ketimbang kamu nanti meninggalkan anak cucumu, keturunanmu dalam keadaan dia tidak memiliki harta yang nantinya boleh jadi akan berpotensi dia minta pada orang lain, ya. Yatakaffa'una nas, dia minta sama orang lain dan itu menjadikan kehidupannya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menulis adalah sifat yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat 9 surah An-Nisa ini memberikan guidance, memberikan petunjuk. Hendaklah kita merasa khawatir, ya, apabila kita meninggalkan generasi di belakang kita dalam keadaan lemah tadi, baik lemah secara iman, ya, secara intelektual, secara fisik, atau secara finansial. Maka khawfu alaihim, kata Allah, hendaklah kita merasa khawatir. Makanya di dalam Islam tadi diberikan sebuah instrumen, sebuah kegiatan untuk kita bisa menopang kehidupan finansial ini dengan cara istismar, yaitu investasi. Tentunya investasi ini adalah investasi yang harus senilai, harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah Allah gariskan berkaitan dengan masalah investasi tersebut. Bukan hanya tadi keuntungannya memberikan kemaslahatan yang besar, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, minimal ada orang lain, ya, tatkala kita berinvestasi, baik secara sektor real ataupun melalui kegiatan investasi di pasar modal syariah, maka itu memberikan kemaslahatan dampak yang cukup besar di sektor real. Dengan kita berinvestasi, maka akan membuka peluang kerja, dan peluang kerja ini merupakan aktivitas yang dapat memberikan kemaslahatan bagi orang lain. Yang kedua, dengan kita berinvestasi, maka syariat Allah Subhanahu wa taala melalui investasi ini akan lahir ketentuan terkait dengan salah satu arkanul iman kita, yaitu zakat. Maka nanti setelah kita melakukan kegiatan investasi, apabila memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang dimana kita diwajibkan untuk membayar zakat, maka zakat itu kita tunaikan. Ini apa? Investasi ini melahirkan sebuah syariat yang wajib untuk ditunaikan. Berikutnya yaitu apa? Kewajiban zakat. Zakatul mal, zakat berupa harta, salah satunya yang diambil dari kegiatan investasi. Maka kaidah fikih kata para ulama, ya, ma la yatimu bihil wajib wa huwa bihil wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak bisa kita lakukan kecuali instrumennya kita lakukan terlebih dahulu, ya, maka instrumen itu hukumnya juga sama menjadi wajib. Zakat adalah kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam zakat ini ada hukukul ibad, ada hak-hak orang lain. Ketika kita mengetahui hukum zakat adalah wajib, bahkan Imam Nawawi mengatakan ma'lumah bid-din bidurrah, sesuatu yang orang muslim tidak boleh tidak tahu tentang kewajiban zakat. Karena dia termasuk fondasi dalam keimanan seseorang. Ya, tidak mungkin ada seorang muslim yang dia mengaku beriman pada Allah dan Rasul tidak tahu tentang syariat kewajiban zakat.
maka zakat sudah tentu hukumnya wajib. Maka instrumen pendukung yang dapat mengantarkan seseorang kepada kewajiban zakat, maka instrumen dan sarana ini pula hukumnya menjadi wajib. Itulah kaidah la yatimu bihi wajib wa huwa bihi wajib, kata para ulama. Sesuatu apabila yang wajib itu tidak bisa terlaksana kecuali instrumennya terlaksana terlebih dahulu, maka instrumen itulah ada suatu kewajiban juga. Iya Pak, ketika zakat wajib, maka instrumen pendukung zakat apa? Salah satunya istismar, investasi adalah wajib juga di dalam pandangan Islam. Sebegitu, maka hadirin jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kegiatan investasi ini, maka silahkan saja ya. Teman-teman sekalian barangkali memiliki rencana untuk melakukan kegiatan istismar yang tadi diniatkan untuk kita mendapatkan kemaslahatan yang sebesar-besarnya, dan yang kedua dengan tujuan agar kita bisa menunaikan kewajiban zakat harta kita, maka bismillah ya, pilihlah instrumen-instrumen investasi yang kita yakini itu halal secara syariat, tidak mengandung adanya unsur-unsur yang diharamkan, tidak ada unsur ribanya, tidak ada unsur boros, ketidakjelasannya, artinya transaksi ini real dilakukan, kemudian tidak ada unsur spekulasi, tidak ada unsur keuntungan, tidak ada unsur judinya, dan tidak ada unsur zulm, tidak ada unsur eksploitasi, kezoliman, maka insya Allah ya, hukum melakukan investasi secara syariah itulah yang dibenarkan dan dibolehkan. Silakan saja, mau kita dalam kegiatan sektorial, membiayai usaha-usaha, ya, ataupun dalam sektor-sektor pasar modal, ataupun dalam kegiatan-kegiatan online. Sekarang kita mendapati adanya kegiatan investasi berupa pembelian emas. Baik emas itu dibeli secara tunai, ataupun emas itu dibeli secara cicil dalam sebuah platform investasi yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah. Bagaimana hukumnya? Bagaimana secara tindakan syariah? Boleh atau tidak boleh kita membeli emas? Ya, walaupun emas itu secara fisik tidak ada, kan tujuan kita untuk investasi, atau dalam bahasa sederhana itu merupakan emas atau digital emas, atau bahkan kita melakukan secara cicil atau disebut dengan bai'ut taqsid. Maka kesimpulan yang sudah kita pelajari, ya, ketika kita melakukan kegiatan investasi dan lembaga tersebut adalah lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk tersebut, ya, baik tadi instrumennya adalah pembelian emas secara tunai, sekalipun fisiknya tidak ada, maka tidak usah khawatir terjerumus dalam transaksi boros. Kenapa? Karena hakikatnya transaksi ini adalah transaksi yang real. Emas itu ada, ya, dan kita bisa buktikan bahwa emas itu ada ketika kita melakukan cetak emas, sekalipun adanya biaya beban administrasi, tetapi itu menunjukkan emas itu real. Artinya, ketika Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah SAW an bai'il gharar, Nabi melarang kita umatnya melakukan kegiatan jual beli yang unsur gharar atau ketidakjelasan terhadap barang. Jangan pernah khawatir, karena hadis itu ya menjelaskan apabila barangnya tidak real dan tidak nyata, ya, kata ulama bighairi imkan taslim, tidak bisa diserah terimakan, itulah yang masuk ke dalam larangan hadis Nabi. Tapi kalau barang itu nyata real, sekalipun pembelian yang dilakukan secara online, maka tidak usah hukumnya boleh, karena barang itu real dan bisa diserah terima. Kemudian yang kedua, bagaimana sekarang ketika kita membelinya secara cicil, artinya tidak dilakukan pembelian emas itu secara tunai. Bukankah ini adalah perbuatan riba? Karena emas termasuk amwal ribawi, harta benda riba. Kita pahami terlebih dahulu. Ya, hadis Ubadah bin Samit, ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah, ya, emas dengan emas, maka disyaratkan harus yad dan liyadin, masalan milisnya sawa'un bisawa'un, harus dilakukan tunai dan harus senilai. Nah, ketika ada orang yang membeli emas kemudian dia tidak tunai, maka dia akan terjebak dengan larangan hadis ini. Kata Nabi tunai dan dia tidak tunai, ya, yad dan liyadin. Maka kita memahami ilatnya terlebih dahulu. Maksud perkataan Rasulullah SAW, bahwasanya kata Nabi, emas dengan emas maka harus tunai. Ketika posisi emas pada saat itu berkedudukan sebagai mata uang, maka kita mengenal ada istilahnya dinar wa dirham. Ya, kan dinar dan dirham itu adalah emas, ya, bahan mata uang yang terbuat dari emas. Sedangkan secara real hari ini kita mendapat posisi emas itu bukan lagi sebagai mata uang, tetapi hanya sebatas sila'ah, sebatas objek biasa saja.
karena tidak memenuhi standar dikatakan sebagai alat tukar ataupun mata uang, sehingga hukum ilat larangan Nabi itu sudah hilang. Artinya apa? Seseorang hari ini sekalipun dia membeli emas secara tidak tunai, artinya dia membeli emas secara cicil, baik kita belinya langsung ataupun melalui platform digital, maka hukumnya tidak masalah. Selama emas tersebut di negara kita tidak diberlakukan sebagai mata uang. Dalam artian apa? Emas hanya benda biasa saja yang sama dengan benda-benda lainnya boleh dilakukan ya pembelian secara tidak tunai. Maka tidak usah khawatir, hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah ya instrumen-instrumen investasi syariah ini ya, baik tadi secara real ataupun melalui kegiatan yang lainnya, selama kita yakin ini adalah halal, selama kita yakin ini tidak ada pelanggaran terhadap syariat, selama kita yakin ketika kita melakukan investasi ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan petunjuk sunnah Nabi, maka insya Allah itulah yang akan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, salasun fihi barakah. Ada 3 hal yang mengandung keberkahan dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah wal muqarabah, melakukan kegiatan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mudah-mudahan dari materi yang sederhana ini kita bisa menggugah jiwa kita. Ada sebagian harta kita yang bisa kita untuk investasikan, tujuannya untuk memberikan maslahat sebesar-besarnya. Dan tentunya dengan investasi ini mudah-mudahan kita bisa menunaikan kewajiban harta kita berupa kewajiban zakat dan kewajiban-kewajiban harta lainnya berupa nafkah, ada wakaf, ada infak, sedekah. Maka bismillah, mudah-mudahan kegiatan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.